the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku punya story ya about si penjelajah hati. Seorang lelaki pernah memilih untuk hidup di sebuah pulau selama 300 hari. Di pulau terpencil itu, mulanya dia merasa kesepian, mulanya dia merasa bingung apa yang harus dilakukan karena fasilitas tidak seperti sebelumnya yang ia dapatkan. Dia ingin sekali kembali ke rumahnya, padahal baru menjejakkan kaki di pulau itu. Namun perlahan dengan kesabaran dan tekadnya, dia mampu menyesuaikan diri. Bahkan dia mulai menikmati keadaan dan ia pandai mencari makanan dan memasak, membuat tempat tinggal sendiri. Bahkan ia mampu menjinakkan dan memelihara seekor hewan liar. Yang ia temukan, ia kemudian berpesan, "Tak peduli di mana kau tinggal, kaya atau miskin kamu, siapakah dirimu, di mana kamu tinggal, kalau kau ingin bahagia, kau dahulu yang harus bahagia." Maksudnya apa? Hari ini kita hidup dalam berkelimpahan segalanya. Makanan, tempat tinggal, keadaan, internet, teman-teman, dan mungkin kita nggak punya rumah tempat tinggal, tapi fasilitas ada. Rumah bisa kontrak dengan kontrakan yang mewah, dan kamar dengan kamar yang nyaman untuk kita berteduh. Kita mungkin tidak mempunyai uang banyak, tapi kita ada koneksi di mana-mana, dan makanan mudah kita dapat. Dan begitu banyak yang ingin berbagi dengan kita karena kita punya banyak sahabat. Itulah perbandingan yang di pulau dan keadaan kita sekarang. Iya, kemungkinan kita tidak punya wifi, tapi segala fasilitas dimanapun ada. Kita nggak punya wifi sendiri, bisa nebeng di kantor, di kafe, di warung-warung, bisa ditebengin dan sebagainya. WA, Instagram, internet, messenger, apapun kita bisa akses. Namun anehnya kita tetap merasa kesepian dan hampa, karena kebahagiaan sebetulnya bukan itu. Kita belajar dari kisah lelaki di atas, sepertinya bukan kelimpahan harta, kemewahan atau konsumerisme yang menjadikan kita bahagia. Letak kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Dan kebahagiaan itu dinyalakan oleh lilin yang ada dalam hati kita. Dengan bersyukur atas karunia-Nya, dengan bersyukur dengan keadaan
yang dia punya. Itulah bahagia, dan persoalannya kita perlu mempelajari rasa bahagia itu dengan keterbatasan. Seperti halnya kita harus berpuasa. Nah, itu sebetulnya juga proses mencari bahagia. Beriktikaf, duduk berdiam, berzikir, dan menunggu waktu sholat. Itu adalah proses menuju bahagia. Dan jika kita terlatih dengan keterbatasan, kita akan tersadar sebetulnya betapa sedikitnya benda-benda yang kita butuhkan. Benda-benda yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan betapa kelirunya dan sia-sianya hidup kita dan manusia-manusia lain pada umumnya. Manusia-manusia lain yang selalu konsumerisme, yang selalu serba kurang, yang selalu enggak bahagia dalam hidupnya. Dan dari cerita itu bisa diambil kesimpulan, bukan konsumerisme, bukan konsumtifme, bukan pola makan, bukan pola dan gaya hidup, dan bukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mencari bahagia tapi tidak bahagia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari kebahagiaan yang sudah saya paparkan dari Sang Guru. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.